Halo teman-teman Leo single, selamat datang di readingan ini. Aku niatkan ini untuk asmara Leo yang masih single ya, yang masih belum menikah atau belum punya pasangan secara resmi ya. Tapi bisa juga mungkin nyangkut buat kamu yang kembali single setelah berpisah atau bercerai ya. Dari pengalaman kemarin aku baca, aku reading untuk beberapa zodiak sebelumnya, bisa ternyata datang energi atau kisah yang tidak terduga gitu ya. Aku benar-benar tidak pernah menduga arahnya pembacaan ini kemana. Jadi kita bersikap terbuka aja dan ambil aja pesannya yang positif ya, tinggalkan yang tidak. Dan ya, aku tidak memberikan batasan waktu untuk readingan ini ya, tidak ada batasan waktu. Jadi mungkin kalau kamu ketarik ke bacaan ini, mungkin ada pesan buat kamu. Sudah ada 2 kartu yang ke flip. Oke, ada The Emperor, Queen of Swords, The Hierophant. Kayaknya aku mesti memperbaiki cahayanya ya teman-teman, sebentar. Oke, Leo single, kalau kamu tidak resonate di sini, silakan kamu cari reading untuk zodiak moon rising Venus kamu ya. Six of Wands. Kalau tetap nggak cocok dengan semuanya, mungkin kamu nggak jodoh sama reading ini ya, so nggak usah dipaksain. Dan kalau kamu nggak suka cara saya baca tarotnya juga nggak usah maksain untuk tetap stay di sini ya teman-teman. Oke, Leo, aku seperti melihat sebuah pertempuran ya, dimana kamu dengan gagah berani di sini mungkin sedang melakukan suatu banyak penyesuaian dan banyak keputusan yang harus kamu ambil ya, berkaitan dengan keluarga, bisa dengan keluarga besar ya, mungkin juga ya ini tadi ada Aries, Libra dan Taurus. Ini mungkin adalah zodiak orang-orang yang ada dalam situasi ini ya. Ada suatu tantangan yang mungkin orang-orang ini berikan kepadamu, suatu tantangan atau suatu permasalahan yang harus kamu selesaikan, dan harus kamu selesaikan dengan cukup cepat di sini. Tegas, cepat, dan tidak ragu-ragu, dan juga perlu bijaksana ya. Di sini karena The Hierophant ini juga tentang mentoring, aku melihat mungkin beberapa Leo memang saat ini membutuhkan sosok seorang mentor atau guru untuk membantu kamu membuat keputusan jalan seperti apa yang harus kamu ambil. Atau beberapa di antara Leo sepertinya justru secara tidak sengaja menemukan seorang guru ya, dimana guru itu mentor itu bisa seorang coach, mungkin kamu lihatnya di sosial media itu bisa ya, dimana dia punya suatu ilmu atau suatu metode yang saat ini kelihatannya kamu cocok dengan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Misalnya kamu lagi ada masalah, suatu masalah, dan kamu mungkin menemukan seorang coach atau menemukan seorang mentor di sosmed, mungkin seorang tarot reader juga ya, seorang motivator kayak gitu ya. Yang jelas apapun yang menjadi tantangan dalam hidup itu harus kamu selesaikan dengan tegas dan cukup cepat kamu membuat keputusannya ya, dan juga sangat hati-hati itu, karena kelihatannya ini memang menyangkut hal yang sangat penting ya.
menyangkut hal yang sangat penting, yang penting buat masa depan gitu. Tapi kalau di sini endingnya itu bagus sekali gitu, karena ya akhirnya kamu berhasil memenangkan pertarungan ya sepertinya. Kalau di sini mungkin kamu berkonflik ya, beberapa diantaranya mungkin sih aku tadi bilang ada yang single setelah perpisahan ya, ada yang single setelah bercerai mungkin ya. Maka perceraian itu bisa diputuskan dengan selesai dengan win-win solution, atau kamu akhirnya keluar dari masalah itu ya, kamu mendapat hasil yang terbaik buat kamu, dan akhirnya di sini kamu bisa istirahat gitu, karena ini sepertinya pertarungan yang cukup menyita energi kamu ya, sepertinya sesuatu yang harus membuat kamu benar-benar punya kekuatan dan ketetapan gitu ya, sehingga banyak menyita energi. Dan di sini akhirnya ya kamu berhasil gitu ya, apapun yang kamu perjuangkan sebelumnya kamu berhasil di sini, dan baru bisa istirahat setelah semuanya ini selesai ya. Oke. Oke, ada The Tower yang kebalik. King of Swords juga reverse. Kayak mirror ini. Sih. Ini Queen of Swords dan ini King of Swords. Dia mirror ya, mirroringnya teman-teman. Aku menangkap energi twin flame ya. Eight of Wands juga reverse. Oke, ini tadi ini sudah aku kocok ya, sudah aku acak, dan aku tidak tahu yang kebalik dan yang tegak apa. Sesuatu yang ini tadi sudah aku kocok ya teman-teman, jadi aku tidak tahu energi kartu yang kebalik atau yang tidak apa, tapi yang di bawah seperti mirroring gitu ya, ke bawah nih The Chariot, seperti mirror yang di atas. Apakah kartu yang terakhir juga? Oh tidak, yeah. Ada Two of Wands. Oke. Yang terakhir tidak terbalik ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau aku reading pun, karena aku live shuffle ya, aku nggak pernah aku shuffle duluan sebelum videonya mulai. Aku biasanya live shuffle, dan kartu yang keluar pun juga di luar dugaan aku ya teman-teman. Oke. The Chariot ada energinya Cancer ya, dan ini ada mirroring King dan Queen. Kalau Queen of Swords adalah seorang Libra ya, King of Swords adalah Aquarius. Oke ya. Libra dan Aquarius, dan ada The Tower. Oke. The Tower-nya terbalik ya. The Tower biasanya tentang suatu perubahan yang cepat atau tiba-tiba, tetapi karena dia terbalik mungkin ada sedikit penundaan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba sekali perubahannya ya. Tadi aku bilang kamu harus memutuskan sesuatu ini dengan cepat, gerakannya itu cepat gitu. Ada beberapa peristiwa yang memang datang cepat, dan ada beberapa peristiwa itu yang beruntun datang gitu, dan di situ yang membuat kamu agak sedikit kewalahan mungkin ya. Tapi walaupun di situ ini ada delay, ada suatu ya, bisa sih sesuatu yang langsung suatu perubahan tiba-tiba, tapi di sini agaknya ada perlambatan di sini. Mungkin ya, mungkin karena bantuan dari seorang guru atau coach, atau kamu belajar dari seseorang ya, kamu membuat tantangan ini menjadi lebih ringan gitu ya. Efeknya tidak sifatnya tidak seperti disaster gitu, tidak seperti suatu bencana yang langsung ngehit gitu ya, langsung memukul, tapi mungkin efeknya tuh bisa pelan gitu ya. Tapi di sini jelas menunjukkan bahwa kamu ada rasa takut akan
takut akan apa ya, kalau aku ngerasa takut kehilangan, takut di abandonment, apa sih bahasa Indonesianya, takut ditelantarkan gitu ya, takut ditinggalkan, seperti itu ya. Aku merasakan ada energi itu, karena ya kelihatannya memang di sini indikasinya ada perpisahan, tetapi aku juga menangkap ini suatu mirror. Ini ada energi twin flame. Mungkin ini beberapa di antara kalian adalah twin flame yang in separation, twin flame yang harus berpisah, belum union saat ini ya, dan kalian menghadapi hubungan yang sendiri-sendiri gitu, tidak dengan twin flame kalian. Secara di dunia 3 dimensi ini tidak bersatu ya secara fisik, tetapi belum tentu ini tidak union di dunia 5D ya, tidak union di dunia energi, dunia yang lebih tinggi. Karena beberapa kamu Leo yang sudah lebih advance atau sudah lebih maju, sudah lebih terbangkit kayak gitu ya, aku ngerasa kalian sudah punya cara untuk union dengan twin flame kalian itu di dunia yang lebih tinggi ya, dunia 5 dimensi kelima gitu ya. Secara heart kalian udah nyambung gitu, energinya tuh udah nyambung, walaupun secara fisik tidak union ya. Beberapa di antara kamu berpisah dengan pasanganmu, mungkin ada, kalau ini bukan union twin flame, kalau ini adalah suatu pasangan romantis ya. Dalam kita turunin sedikit ya, dalam tataran yang lebih membumi, di tataran yang lebih membumi, salah satunya kenapa kalian memutuskan untuk berpisah adalah adanya kekerasan, adanya sikap yang tidak bisa lagi kamu tolerir ya. Mungkin kekerasan secara fisik di sini bisa aja ya, karena si King of Swords yang terbalik ini juga sebenarnya wujud dari kekejaman atau kekerasan, atau mungkin ada kekerasan secara fisik yang dilakukan ya. Oke. Eight of Wands biasanya adalah kartu action ya, action, dan Chariot ini juga kartu movement. Dua kartu ini sebenarnya adalah menunjukkan suatu pergerakan, suatu aksi, suatu perubahan gitu ya, perubahan atau perpindahan. Mungkin bisa perpindahan dari situasi yang lama ke situasi yang baru, akan tetapi karena di mereka kebalik, jadi ini mungkin mengalami delay ya, mengalami penundaan, dan mungkin perubahannya akan terasa lambat sekali di kamu, dan itu yang membuat kamu, beberapa di antara kamu lelah, mungkin ya, lelah, capek gitu ya. Walaupun pada akhirnya pun nanti kamu akan berhasil, tapi prosesnya mungkin kamu harus benar-benar sabar di sini ya, benar-benar sabar di sini ya, karena ada si Two of Wands, artinya juga kamu mesti menunggu gitu, mesti menunggu dalam kesabaran ya, sabar bener. Jadi kalau aku melihat pada kasus kamu ya, kesabaran ya, kesabaran dalam menunggu, walaupun pada akhirnya kamu selesai juga kasus ini. Ini kayak kasus perceraian seseorang. Dari kemarin kenapa ya aku readingnya kayak, apakah di 2021 ini banyak yang bercerai teman-teman, menjadi single lagi setelah bercerai. Oke, memang ini tidak resonate dengan semua kamu Leo ya, tapi ya mungkin kenapa kasus seperti ini mampir, mungkin memang ada beberapa teman yang membutuhkan support, bantuan untuk langkah-langkah apa yang mungkin perlu kalian ambil ya. Oke. Ada Page of Cups tapi reverse, Six of Swords,
ada judgment. Oke. Eight of Coins reverse, Three of Cups. Oke. Karma akan mencari keseimbangannya ya. Karma itu bisa buruk, bisa negatif, bisa positif ya. Jangan diartikan karma itu hanya yang negatif, bisa negatif, bisa positif. Karma akan mencari keseimbangan ya teman-teman. Jadi kalau memang kamu sudah melakukan hal yang benar ya, kamu sudah melakukan hal yang benar, yang tidak menyakiti orang lain, kamu hanya menginginkan yang terbaik gitu ya. Kamu hanya ingin keluar dari situasi ini dengan baik-baik mungkin ya. Kalau yang ingin bercerai ya bercerai dengan hasil yang terbaik tanpa melukai ya. Istilahnya win-win solution gitu ya. Dan kalau memang niat kamu baik dan kamu tidak menyakiti orang lain, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik juga ya. Di sini ada Six of Swords yang memang ya akhirnya pun kamu akan berhasil keluar dari situasi ini ya, berhasil keluar dari situasi ini gitu. Oke. Beberapa di antara kamu yang memang perpisahannya karena ya kamu menjadi single lagi setelah bercerai, aku bilangnya tadi. Di sini tampaknya ada mungkin beberapa di antara kamu ada sengketa tentang anak ya, hak perwalian anak mungkin ya, seperti itu ya. Atau karena si page ini juga menandakan seorang yang kurang, karena dia kebalik jadi seorang yang kurang matang jiwanya gitu ya. Jadi di sini tantangan kamu adalah menghadapi hal ini dengan bijaksana ya. Jangan terbawa emosi, jangan mudah ke-trigger dengan kepancing gitu ya. Jangan mudah kepancing dengan emosi tindakan orang lain gitu, reaksi. Jangan mudah reaktif gitu ya. Kalau memang kamu berkonflik dengan seseorang dan mungkin ini juga konfliknya adalah dalam ranah hukum, masuk ke agama gitu ya, masuk ke pengadilan maksudnya, masuk ke pengadilan dan sebagainya mungkin ya. Jangan mudah untuk terpancing, mesti kendalikan diri di sini ya, mesti kendalikan diri. Dan memang ya beberapa di antara kamu kalau memang itu hubungannya sudah ada kekerasan di dalam hubungan kalian ya. Kalau ini bukan seorang yang bercerai ya, maksudnya kamu dan dia belum nikah ya. Tetapi di dalam hubungan kalian itu ada konflik yang sangat tajam, ada mungkin ya salah satu atau mungkin malah dua-duanya sikapnya kekanak-kanakan dan kemudian ada kekerasan ya yang dilakukan. Maka memang aku melihat tidak ada faedahnya untuk kamu dipertahankan itu, karena nanti kamu akan sakit sendiri, kamu akan stres sendiri nanti ya. Yang ada kamu stres dan kamu akan stuck di situ gitu, kamu akan stuck di situ. Dan beberapa di antara kalian memang ada masalah di sini adalah dikarenakan third party atau orang ketiga gitu ya. Di sini aku melihat adanya karmic relationship di sini ya. Oke. Karena ini adalah readingan untuk general, jadi aku membaca beberapa kemungkinan ya. Oke, tadi ada kemungkinan bahwa untuk kamu yang memang sedang proses perceraian, tapi ada kemungkinan lain buat kamu yang memang hubungannya penuh tantangan, yang termasuk kamu belum nikah sih, mungkin masih pacaran sama dia, tapi hubungan kalian itu nggak sehat dalam arti banyak menyakiti ya, banyak saling sebenarnya, mungkin nggak cuma kamu dia, tapi kamu juga menyakiti dia gitu, saling menyakiti mungkin. Atau di sebaliknya kamu berkorban terlalu banyak ya, salah satu terlalu banyak berkorban dan yang lainnya bersikap
mungkin seenaknya gitu ya, bahkan ada potensi adanya third party atau adanya orang ketiga, adanya lain lagi dalam hubungan kalian gitu ya, yang pada akhirnya pun hubungan ini bukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan gitu ya, bukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan, karena ya yang ada kamu akan stres ya, stres, dan justru kamu stuck gitu ya, kamu stuck di situ. Jadi oke, kalau memang hubungan kamu seperti ini ya, aku tadi dibilang di awal bahwa ada sesuatu yang harus kamu putuskan, dan sepertinya keputusannya harus cukup cepat, karena kalau kamu tidak membuat keputusan yang cepat, sepertinya hidupmu akan semakin kebebasan dan kemajuan kamu akan terhambat gitu ya. Semakin kamu menunda membuat keputusan ya, aku hanya membacakan kartunya ya, kebijaksanaan kembali dikembalikan ke kamu ya. Semakin kamu menunda membuat keputusan, maka akan semakin runcing gitu masalahnya, kamu akan semakin susah buat nanti keluar dari masalah ini. So, tapi sekali lagi ya, pertimbangkan dengan baik-baik ya. Oke, ada Ten of Cups, berkat buat kamu ya. Ini sebenarnya yang merupakan cita-cita kamu ya. Cita-cita kamu adalah kamu ingin punya keluarga yang bahagia, yang berkecukupan, yang berkelimpahan kayak gitu ya. Relasi yang berhasil gitu ya. Ini yang menjadi cita-cita kamu. Tapi sebaliknya yang terjadi adalah justru kamu akhirnya kamu akhirnya pun meninggalkan tempat ini, meninggalkan hubungan ini ya, ini pergi, dan ini juga karena kebalik ya, akhirnya kamu nggak stay di tempat itu, nggak stay di hubungan itu, karena memang sudah sangat menyakitkan sekali buat kamu, dan memang tidak ada di sini aku tidak membaca energi yang support untuk kamu maju ya. Justru sebaliknya, kamu akan semakin stres dan semakin yang ada cuma nanti marah-marah aja gitu ya. The Fool-nya terbalik, jadi karena ya ada ketakutan kamu untuk membuat langkah pertama sih, kamu masih stuck di sini. Tadi ada si Eight of Wands-nya dan The Chariot-nya juga terbalik, artinya kamu untuk membuat action itu kamu takut, ragu-ragu untuk membuat action ya. Padahal sebenarnya di sini ada indikasi bahwa kamu harus segera membuat keputusan, tetapi kamu takut dan ragu-ragu gitu ya. Jadi ya kembali ya, kalau kalian benar-benar bingung dalam masalah ini, tadi di sini ada mentorship si Hierophant ini, dan aku juga melihat ini adalah kamu diingatkan untuk kembali meminta bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Minta bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, minta dikirimkan orang-orang yang baik yang bisa membantu kamu, termasuk asisten-asisten Tuhan ya, malaikat, spirit guides kamu, seperti itu ya. Oke, artinya benar-benar andalkan Tuhan ya, andalkan Tuhan di sini teman-teman. Oke, ada Three of Coins yang kebalik, dan the Sun-nya terbalik. Oke, sekali lagi ada sesuatu yang delay, ada sesuatu yang harus tertunda, dan memang kamu harus benar-benar sabar di sini ya. Kalau memang kemenangan kamu, keberhasilan kamu masih ditunda di sini ya, karena tampaknya kamu masih ragu untuk membuat keputusan dan takut. It's okay ya.
kembalikan sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, mohon bimbingannya ya, mohon bimbingan kamu untuk bisa membuat keputusan yang benar, dan mohon bimbingan supaya kamu bisa keluar dari situasi ini kalau memang ini situasi kamu ya, karena di sini tidak ada energi yang menumbuhkan kamu, lebih banyak kamu menjadi delay, banyak sekali hal yang terhambat, tertunda, menjadi blocking kamu tuh banyak di sini ya. Mungkin juga karena pengaruh energinya dia, si orang itu ya, yang ya karena kamu ke-trigger, terpancing emosi kalau sama dia, yang akhirnya kamu dan dia saling menyakiti dan akan menciptakan medan energi yang negatif sebenarnya. Jadi bersih ya, meditasi, karena di sini juga kamu disuruh meditasi ya, meditasi untuk membersihkan medan aura kamu supaya energi kamu lebih positif ya teman-teman. Dan kembali serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon bimbingannya ya. Di sini mungkin akan kamu akan tadi dapat, mungkin kamu bisa mendapatkan motivasi dari para motivator, life coach kayak gitu ya, atau mungkin kamu ketemu memang ada seorang guru spiritual yang memang bisa dipercaya ya, yang bisa membantu kamu dalam situasi ini. Bisa juga beberapa di antara kamu yang memang dalam proses perceraian tadi ya, mungkin adalah pergi ke konsultan pernikahan atau seperti itu ya, orang-orang yang memang berkompeten, orang-orang yang ahli, dan orang-orang yang bisa memberikan saran yang baik dan benar ya. Jadi saringlah, kamu jangan ngambil semua informasi dan jangan ngambil semua saran tanpa diolah ya. Dengarkan hanya mereka yang benar-benar berkompeten, yang benar-benar baik dan ahli dalam bidangnya ya. Ambil sarannya yang terbaik, dan kalau itu benar-benar membuat kamu melakukannya tanpa kamu terpaksa, dan melakukan itu dengan kamu enjoy gitu ya. So sekali lagi, kalau kamu Leo dalam kondisi ini ya, mungkin memang harus benar-benar sabar dulu ya, sabar karena banyak happiness kamu yang tertunda di sini ya. Tapi itu sama sekali bukanlah alasan kamu, bukan suatu alasan kamu tidak bisa berbahagia sama sekali, enggak ya. Carilah saat-saat bahagia maksudnya dalam kondisi krisis sekalipun ya, kamu mesti tetap mencari kebahagiaan gitu ya, menikmati alam misalnya ya, menghabiskan waktu dengan keluarga yang benar-benar memberi kamu support seperti itu ya. Teman-teman ya, dapatkan support dari teman-teman kamu ya, lakukan apa yang kamu sukai ya. Intinya kamu tetap bisa berbahagia, bisa mencari cara untuk tetap bahagia meskipun dalam kondisi yang stres atau kondisi yang penuh tantangan ini. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku kasih ke Leo single ya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, share ke semua sosial media kamu. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you.